Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi para adik-adik mahasiswa dan penggiat ekonomi keuangan dan perbankan syariah. Ya, ini atas permintaan rekan-rekan sekalian, saya punya satu series risk management series terkait dengan keuangan berkelanjutan ya, sustainable finance terkait juga dengan isu-isu ya, terkait dengan green economy, ekonomi hijau. Ini merupakan isu yang termasuk isu trending ya, menjadi isu menarik di perbankan ataupun di sektor-sektor industri lainnya. Mudah-mudahan kita bisa belajar dari apa yang kita diskusikan pada video kali ini ya tentang keuangan berkelanjutan. Apa itu keuangan berkelanjutan, apa itu green economy ya, dan apa itu produk-produk keuangan berkelanjutan. Jadi kita bahas apa ya? Oke, kita membahas pertama tadi saya sudah sampaikan ya, green economy ya, kaitannya dengan SDGs. Saya sudah bahas pada video sebelumnya. Coba lihat ya video sebelumnya, apa itu Sustainable Development Goals ya. Selanjutnya, apa itu keuangan berkelanjutan dan bagaimana implementasi dari sustainable finance. Ini saya kira hal yang menarik ya kita akan bahas pada video kali ini. Dan selanjutnya kira-kira produk apa saja ya produk keuangan yang berwawasan lingkungan. Nah, ini saya kira isu yang sangat menarik dan tonton terus video ini selanjutnya. Rekan-rekan semua, rekan-rekan mahasiswa penggiat ekonomi keuangan syariah, green economy itu apa sebetulnya ya? Nah, green economy secara definisi itu adalah suatu gagasan ekonomi ya, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan secara signifikan. Ya, jadi dapat diartikan bahwasanya perekonomian yang rendah atau sama sekali tidak menghasilkan emisi karbon dioksida yang merusak lingkungan dan hemat sumber daya alam yang berkeadilan sosial. Jadi kalau kita lihat di sini green economy ya, green economy ini mengedepankan tidak hanya aspek ekonominya, tidak hanya aspek profitnya, tapi juga mengedepankan aspek yang disebut dengan aspek people, ya, planet, dan profit. Nah, ini disebut dengan apa? 3P, 3 Ps, ya, 3P. Jadi, ekonomi tumbuh di satu negara atau perusahaan tidak hanya fokus kepada profit, tapi harus mengedepankan juga aspek planetnya dan people-nya, ya. Oke, selanjutnya, kalau bicara tentang green economy, biasanya kita bicara juga disebut dengan apa? Circular economy. Apa ya circular economy ini? Nah, jadi kalau kita lihat perkembangan di ekonomi ini, pertama dari linear economy menjadi circular economy. Jadi kalau kita lihat linear economy itu apa ya? Linear economy itu ya sebagaimana proses bisnis, ada raw material, kemudian production, kemudian digunakan, ada yang disebut dengan waste ya atau sisa atau sampah yang sifatnya non recyclable waste ya, sampah yang tidak bisa di recycle lagi. Nah, kemudian berkembang. Ini kita cerita tentang perkembangan ekonomi linear menjadi circular ya. Nah, mulai berkembang yang disebut dengan reuse economy. Jadi sama raw material, production, use, kemudian ada yang di recycle lagi. Nah, tapi masih ada ya, non-recyclable waste-nya itu masih ada. Nah, kemudian yang sekarang yang sedang berkembang itu adalah yang disebut dengan circular economy, yaitu raw material, production, use, kemudian di recycling tanpa adanya non-recyclable waste. Ya, itu yang disebut dengan circular economy. Dan ini sejalan ya, sejalan dengan tadi, dengan Sustainable Development Goals. Jadi secara konsep circular economy adalah satu konsep yang tidak lagi mendesain model industri ya proses bisnisnya tadi didesain dengan prinsip bukan hanya zero waste tetapi fokus kepada faktor sosial dan penyediaan sumber daya maupun energi yang berkelanjutan. Jadi memang dia sejalan dengan Sustainable Development Goals ya. Jadi konsep circular economy juga erat kaitannya dengan kebijakan satu pemerintahan satu negara dengan industri hijau. Jadi implementasi industri hijau itu merupakan upaya efisiensi dan efektivitas terhadap penggunaan sumber daya secara sustainable, secara berkelanjutan ya. Jadi konsep circular economy ini
dalam sektor industri itu biasanya diaplikasikan dengan menggunakan pendekatan 5R. Ya. Nah, ini kalau kita sudah memahami secara definisi, sekarang apa yang kita harus lakukan terkait dengan circular economy. Ya, kita harus action. Ya, jangan kita diam saja. Kita harus action, dan abad sekarang ini merupakan decade of action ya. Kita harus action, kita harus melakukan transformasi terhadap bumi kita ini. Ya, jadi secara historisnya green economy itu erat kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan. Ya, jadi pada tahun sebelumnya, sebelum 2015 itu dikenal dengan Millennium Development Goals ya. Nah, kemudian sejak tahun 2015 itu bertransformasi menjadi Sustainable Development Goals. Jadi kalau secara kita lihat secara chartnya ya, di MDGs itu ada 8 goals ya, ada 8 goals nih kalau kita lihat ya. Sedangkan di SDGs itu ada 17 goals ya, dan banyak lagi target-targetnya, ada 169 target dan 304 indikator. Jadi semua negara wajib mengembangkan 17 atau mencapai 17 goals ini yang tertera pada Sustainable Development Goals, termasuk pemerintah Indonesia. Makanya nanti salah satu yang sedang yang tidak dicapai oleh pemerintah Indonesia adalah tentang apa? Net zero emission ya, tahun 2050 nanti. Nah, ini yang kita katakan tadi, 17 sasaran dari Sustainable Development ini merupakan hal yang penting ya, mulai dari masalah kemiskinan, masalah kelaparan, ya, masalah gender equality, semua ini dibahas, ada 18 dan ada uraian yang tadi sudah sangat banyak. Dan ini merupakan apa? Kewajiban dari seluruh perusahaan di Indonesia ya. Nah, makanya ya itu nanti akan kita melalui OJK itu membuat satu ketentuan tentang keuangan berkelanjutan. Karena disadari bencana lingkungan semakin lama semakin banyak terjadi ya. Di Asia Tenggara saja itu polusi udara sudah menyebabkan 153.000 kematian, suatu jumlah yang sangat besar ya. Kerugian ekonomi belum lagi ya, sekitar 82,4 miliar US dollar. Itu merupakan satu kerugian yang sangat besar. Dan Indonesia alhamdulillah nih, masyarakat sudah mulai peduli ya. Ini kebetulan adalah salah satu bank yang menerbitkan green bond, tetapi ada lembaga swadaya masyarakat yang menyatakan ya jangan hanya menerbitkan green bond, tapi energi fosil ya tetap diberi kredit. Ya akhirnya akan sama saja. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi memang masyarakat sudah mulai peduli, dan saya kira nanti ke depannya akan banyak lagi ya unjuk rasa semacam ini yang menunjukkan awareness saja, menunjukkan tingkat perhatian yang tinggi terhadap aspek-aspek lingkungan. Nah, contoh lainnya masalah sedotan plastik. Ini saya kira sedotan plastik kenapa menjadi penting ya. Jadi karena memang data ini menunjukkan bahwasanya sedotan plastik yang digunakan di Indonesia setiap hari itu ada 92,3 juta. Tak terbayang oleh kita ya. Ini saya ambil data dari belajardarywes.id ya. Terima kasih. Nah, ini ada 92,3 juta sedotan plastik di Indonesia. Kalau disetarakan ini sama dengan 16.786 km ya. Ini sama dengan sedotan plastik itu kalau direntangkan itu setara jarak Indonesia, Jakarta dan Meksiko. Ya, berarti sangat-sangat banyak lagi ya. Belum lagi dalam satu minggu ya itu bisa kita keliling dunia 3 kali sekitar itu ya. Nah, ini contoh sangat kecil yang mana ini kita lakukan setiap hari ya, kita banyak menggunakan sedotan plastik, yang mana kita ketahui plastik ini tidak bisa diuraikan oleh bakteri-bakteri di tanah. Kalaupun bisa makan waktu yang sangat lama, ya sekitar di atas 250 tahun. Ya, jadi kita menggunakan sedotan plastik sekarang, anak cucu kita dan anak cicit-cicit kita 250 tahun kemudian masih bisa melihat sedotan plastik yang kita gunakan saat sekarang ini. Itu memperlihatkan betapa pentingnya terkait dengan pembangunan berkelanjutan. Nah, pembangunan berkelanjutan salah satunya itu ya harus ditopang juga oleh keuangan berkelanjutan ya, sustainable finance. Kenapa keuangan berkelanjutan itu menjadi sangat penting? Nah, sebelum kita menjawab itu, kita harus tahu dulu apa itu keuangan berkelanjutan. Ya,
keuangan berkelanjutan atau sustainable finance di Indonesia didefinisikan sebagai dukungan menyeluruh, ya. Dukungan dari siapa? Dari sektor industri jasa keuangan untuk pertumbuhan berkelanjutan, untuk sustainable development yang dihasilkan dari keselarasan antara aspek ekonomi, ya, aspek sosial, dan aspek lingkungan hidup. Nah, ini selalu jargon yang sering didengar yang disebut dengan triple bottom lines. Ya, isinya apa? Isinya 3P, ya, 3Ps, yaitu pembangunan suatu pembangunan apakah industri atau negara harus mengacu tidak hanya kepada aspek profit, tetapi juga wajib memperhatikan aspek people and planet. Nah, itu kira-kira konsep keuangan berkelanjutan. Nah, pertanyaan selanjutnya, mengapa bank dan lembaga jasa keuangan atau LJK saja yang perlu menerapkan keuangan berkelanjutan? Sebetulnya bukan bank dan LJK saja, ya, tetapi semua yang terlibat dalam pembangunan di Indonesia itu perlu menerapkan keuangan berkelanjutan. Nah, di Indonesia mengapa lewat bank? Dan itu, ya, itu kita lihat dari bahwasanya kepedulian yang rendah dari lembaga jasa keuangan terhadap aspek ekonomi. Nah, jadi ini berdasarkan penelitian dari OJK yang tertuang di POJK nomor 51, ya, bahwasanya kepedulian perbankan itu masih rendah terhadap lingkungan sosial keuangan, ya, terhadap aspek ekonomi, ya, profit, people and planet. Ya. Kemudian lembaga jasa keuangan itu berperan sangat besar, ya, dalam mengarahkan pembangunan berkelanjutan. Jadi di Indonesia hampir 80% pembangunan itu didrive oleh lembaga jasa keuangan, oleh perbankan. Sehingga perbankan ini dapat mempengaruhi, ya, perusahaan-perusahaan lain, ya, perusahaan-perusahaan lain untuk aware terhadap aspek 3P ini tadi, ya. Kemudian dalam masa mendatang ke depannya, isu lingkungan dan sosial ini merupakan competitive advantage. Jadi kalau kita lihat keuntungan kompetitif dari bank yang mengembangkan NSC ini ke depannya akan sangat besar, ya, untuk menghindarkan hindiran yang tadi unjuk rasa dari masyarakat yang terkena dampak pembangunan satu industri yang dibiayai oleh perbankan. Nah, saking seriusnya, ya, pemerintah Indonesia itu melalui OJK itu sudah membuat satu peraturan otoritas jasa keuangan nomor 51 garis miring POJK titik 3 tahun 2017. Ini sebetulnya sudah agak lama, ya, bahwasanya seluruh lembaga jasa keuangan, emiten dan perusahaan publik itu wajib menerapkan yang disebut dengan keuangan berkelanjutan, ya. Jadi secara definisi tadi kita sampaikan keuangan berkelanjutan itu adalah dukungan menyeluruh, ya, dari sektor jasa keuangan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup yang tadi dikenal dengan istilah tripis atau triple bottom line. Nah, kemudian siapa saja yang wajib? Nah, ini masih pakai ketentuan lama. Jadi semua bank wajib tuh, ya, buku 1 buku sampai buku 4, bank perkreditan rakyat yang konvensional ataupun yang syariah, industri keuangan non-bank, ya, asuransi, multifinance, modal ventura, perusahaan pengembangan infrastruktur, ini lembaga milik pemerintah, ya, lembaga pengembangan ekspor, ya, kemudian BPJS, dan perusahaan pembiayaan sekunder perumahan SMF. Ini lembaga-lembaga yang dibentuk oleh pemerintah juga memiliki kewajiban untuk menerapkan keuangan berkelanjutan, ya, termasuk di dalamnya jadi perusahaan-perusahaan yang publik, ya. Jadi emiten-emiten di pasar modal itu wajib juga menerapkan POJK nomor 51 ini. Nah, ada 8 isi pokok, ya. Ada 8 prinsip keuangan berkelanjutan itu disebutkan dalam POJK tersebut, 3 prioritasnya, 3 langkah strategik, ya. Kemudian outline, jadi wajib juga menyusun yang disebut dengan rencana aksi keuangan berkelanjutan. Nah, setelah itu, ya, wajib juga membuat yang disebut dengan laporan berkelanjutan, sustainable report, ya. Kemudian, nah, ini masalah kriteria dan kategori kegiatan usaha yang berkelanjutan itu apa saja. Dalam POJK ini juga dijelaskan dengan sangat detail, ya. Bahkan ditunjang lagi oleh disebut dengan taksonomi hijau Indonesia, THI, ya. THI ini merinci lagi usaha-usaha aja. Ada 900-an lebih subsektor ekonomi yang masuk ke dalam
dalam ekonomi berbasis lingkungan hidup ya, itu akan mempermudah perbankan untuk mengkategorikan industri-industri yang masuk kategori industri hijau. Ya, nomor 7 itu adalah dikaitkan dengan CSR ya. CSR itu dana tanggung jawab sosial dan lingkungan ya, untuk mendukung kegiatan keuangan berkelanjutan. Jadi rekan-rekan mahasiswa, penggiat ekonomi keuangan perbankan dan syariah, jadi pemerintah sangat serius dalam hal ini OJK sudah membuat roadmap keuangan berkelanjutan. Jadi kalau kita lihat di sini ya, sejak tahun 2012 sudah dimulai ya, kalau kita lihat sudah fasenya sudah di atas tahun 2019, tapi ya karena terkendala pandemi Covid ini agak terhenti sejenak, namun itu dikembangkan lagi, artinya digaungkan lagi. Itu bisa dilihat dari Indonesia sebagai presidensi G20 kemarin, Bank Indonesia, OJK, dan pemerintah Indonesia itu mendorong kembali yang disebut dengan green economy, dan itu menjadi salah satu sasaran yang harus dicapai oleh Bank Indonesia, oleh OJK, dan oleh pemerintah ya, untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Nah, selain pembiayaan berkelanjutan, itu produknya apa saja? Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwasanya produknya itu banyak, ya, hampir semua ada, mulai dari green sukuk, ya, green bond, POJK-nya sudah ada. Dan secara ketentuan, POJK itu menerapkan ada 11 kegiatan usaha berwawasan lingkungan. Ya. Apa saja? Yang terkait dengan energi terbarukan, ya, efisiensi energi, pencegahan dan pengendalian polusi, pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan, konservasi keanekaragaman hayati darat dan air, transportasi ramah lingkungan, pengelolaan air dan air limbah yang berkelanjutan, ya. Nomor 8, adaptasi terhadap perubahan iklim, kemudian produk yang dapat mengurangi penggunaan sumber daya dan menghasilkan sedikit polusi, kemudian bangunan ya, bangunan berbasis lingkungan, green building ya, dan kegiatan lain yang berrelasi dengan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. Dan khusus di Indonesia, OJK menambahkan satu sektor yang saya kira sangat baik ya, nomor 12, yaitu tentang usaha-usaha mikro, kecil, dan menengah. Jadi melalui POJK ini itu ada 12 ya, 12 usaha berwawasan lingkungan, dan ini didetailkan di mana tadi? Di taksonomi hijau Indonesia. Ya, nanti di video sebelumnya ada dibahas tentang taksonomi hijau Indonesia. Jadi kita bisa melihat ada 900-an lebih subsektor ekonomi yang sudah masuk industri berwawasan lingkungan. Ya, ini contoh-contoh produk keuangan berwawasan lingkungan. Ini sudah banyak ya, di perbankan, di pasar modal, ya, itu kemudian asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, ini sudah banyak. Nah, produk-produk di lembaga-lembaga lainnya juga banyak ya. Jadi memang Indonesia sudah satu langkah lebih maju dalam produk-produk keuangan berwawasan lingkungan. Dan kedepannya akan terus dikembangkan lagi. Jadi kesimpulan yang dapat kita buat di sini adalah dukungan dan perangkat regulasi yang dibuat oleh regulator, dalam hal ini adalah OJK, tidak serta-merta memuluskan transaksi menuju green finance ya, tanpa ada komitmen dari siapa? Dari penyedia dan pengguna jasa keuangan. Jadi perbankan dan nasabah merupakan motor penggerak, lokomotif penggerak transisi menuju green finance. Ya. Jadi sekali lagi rekan-rekan mahasiswa, penggiat ekonomi keuangan syariah dan perbankan konvensional, terima kasih atas mau menonton video saya ini. Nanti kita akan diskusi dengan topik-topik yang lebih menarik. Dan jangan lupa di-subscribe, di-like, dan di-share. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.